Lanjutkan Ibu Eka ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional dengan sesi 45 menit. Jadi apakah Ibu Eka sudah mempelajari modul 2.2 dan apa saja yang telah dipelajari pada modul tersebut? Baik, terima kasih Pak. Jadi setelah saya nyemplung pada namanya pendidikan guru penggerak ini ternyata luar biasa sekali Pak. Banyak sekali ilmu-ilmu yang memang perlu saya dapatkan dan alhamdulillah banyak pembelajaran ilmu-ilmu yang dapatkan dari program guru penggerak ini. Salah satunya di modul 2 ini Pak ya. Di modul 2.2 ini saya mempelajari tentang kompetensi sosial emosional. Di mana Pak dalam modul ini saya mengetahui bahwasanya ternyata dalam diri kita itu terdapat 5 kompetensi sosial emosional ya. Yang harus kita pahami diantaranya seperti kompetensi kesadaran diri, kemampuan kita untuk memahami perasaan, kemudian emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya nantinya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dalam kita nanti melakukan kehidupan kayak gitu Pak ya. Kemudian yang selanjutnya saya juga dalam kompetensi sosial emosional itu ternyata ada kompetensi manajemen diri. Kita harus mengaplikasikan kompetensi manajemen diri, di mana kompetensi manajemen diri ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi nanti seperti itu Pak. Kemudian kesadaran sosial, jadi bagaimana cara kita berinteraksi dalam sosial, jadi memahami sudut pandang dan bagaimana cara kita bisa berempati kepada orang lain seperti itu Pak ya. Kemudian yang selanjutnya keterampilan berelasi, jadi bagaimana kita membangun sebuah hubungan dengan orang lain karena memang pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial ya Pak ya, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya kita perlu mengembangkan kompetensi keterampilan berelasi kita ini supaya kita bisa untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan positif dengan rekan-rekan kita, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita seperti itu Pak ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengembangkan kemampuan kita atau keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi namanya dalam hidup itu pasti kita akan dihadapkan oleh sebuah persoalan-persoalan, banyak persoalan seperti itu ya Pak ya. Sehingga kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang memang benar-benar bijak dan kalau bisa itu tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri seperti itu ya Pak ya. Jadi kita harus memikirkan juga dengan apa yang kita putuskan itu tadi, bagaimana imbasnya, bagaimana efeknya untuk orang lain, kan seperti itu ya Pak ya. Kemudian dengan mempelajari modul kompetensi sosial emosional ini tadi Pak, itu juga diharapkan kita mampu menempa manusia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila itu tadi Pak. Kemudian saya punya rencana Pak, tapi memang ini belum saya tuangkan di RPP. Saya kemarin itu baru berkolaborasi dengan rekan CGP lain untuk menuangkan ide tentang pembelajaran sosial emosional ini tadi Pak. Tapi insya Allah dalam waktu dekat saya akan menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya mencakup pembelajaran sosial emosional murid ini nanti Pak. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyusun rencananya dan nanti akan segera mengaplikasikannya di kelas, terutama di kelas saya dulu gitu kan Pak. Kemudian nanti setelah saya lihat hasilnya seperti apa nanti saya akan menyampaikan juga dengan teman-teman yang lain insya Allah untuk melakukan pembelajaran yang sama. Kemudian saya berharap sih Pak dengan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas ini nanti
dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, kemudian meningkatkan sikap positif dan toleransi. Murid terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain, kemudian terhadap lingkungan sekolah dan nanti mungkin di lingkungan tempat tinggalnya seperti itu. Kemudian saya berharap juga dengan menerapkan pembelajaran KSE ini nanti itu dapat meningkatkan pencapaian akademik anak yang lebih baik lagi dan memberikan fondasi yang kuat bagi anak untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik juga, termasuk kesejahteraan psikologis mereka nanti secara optimal kayak gitu Pak. Insya Allah itu harapannya juga. Oke, terima kasih Ibu Eka. Jadi kemarin saya juga sempat memantau rekan-rekan CGP dalam pembelajaran daring tentang materi pembelajaran sosial emosional. Saya mengikuti, memang di situ menyusun RPP, saya melihat Mbak Eka, Bu Eka diskusi. Untuk sesi inti kedua cukup sekian, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih Bu Eka.